Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya, yakni Yudo Eka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai inverse kinematik dalam cakupan mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Baik, sebelumnya bagi yang mungkin baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton dan mempelajari. Kita belajar bersama-sama mengenai mekatronika dan robotika. Baiklah, kita lanjut. Oh ya, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yudo Eka Gangga. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun 2023 dengan NIM 400403236200001. Saya dari kelas A dengan dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo, STMT. Baik teman-teman, jadi pada minggu lalu dosen pengampu saya ini Bapak Rofik sudah menjelaskan mengenai inverse kinematik, terutama fungsi dari inverse kinematik ini di dalam dunia robotika. Baiklah, kita lanjut saja ke materinya ya teman-teman. Nah, pada awalan ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa itu kinematika. Jadi teman-teman, kinematika sendiri merupakan ilmu atau cabang studi yang mempelajari tentang gerakan tanpa mempertimbangkan gaya di dalamnya. Nah, langsung saja untuk jenis-jenis kinematika yang digunakan di dalam dunia robotika itu apa saja sih? Jadi di sini ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu forward kinematics. Yang mana forward kinematics ini caranya menentukan posisi end effector atau ujung lengan robot dari sudut sendi. Kemudian ada inverse kinematic. Nah, inverse kinematic ini berkebalikan dengan forward kinematic, yang mana menentukan sudut sendi dari posisi end effector. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model lengan robot Duatov. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai simulasi yang diberikan oleh dosen pengampu saya di suatu website yang nanti akan saya tunjukkan teman-teman. Jadi robot Duatov ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada 2 sendi yang digunakan untuk rotasi. Kemudian ada 2 link dengan panjang yang berbeda, yakni bisa dituliskan dengan link 1 yaitu I1 dan link 2 yaitu I2. Kemudian ada end effector atau ujung dari lengan robot. Nah, kemudian kita membahas apa sih tujuan dari inverse kinematic ini dan apa kaitannya dengan pergerakan robot. Nah, fungsi dari inverse kinematic ini digunakan untuk menentukan sudut Q1 dan Q2 agar nantinya end effector dapat mencapai koordinat tertentu yang kita sebagai pengguna inginkan gitu. Jadi kita menginginkan titik koordinat tertentu, maka kita menentukan sudut Q1 dan Q2 dengan teorema inverse kinematic ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan yang mana saya ambil sedikit dari seperti yang dosen saya jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, untuk persamaan dari inverse kinematic pada robot lengan Duatov ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama untuk perhitungan sudut sendi pertama atau Q1. Dari Q1 sendiri rumusnya yaitu Q1 sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung Y per X dikurangi dengan tan pangkat min 1 dalam kurung A kuadrat sekalikan sin Q2 dibagi
A1 ditambah A2 dikalikan dengan cos Q2. Nah, ini rumus ini digunakan untuk sudut sendi pertama yang bertipe elbow up atau lengan ke atas ya teman-teman. Pergerakannya itu ke atas. Nah, untuk elbow down atau yang pergerakannya ke bawah ini, perbedaannya ada pada tanda tambah ini, dimana elbow down pada sudut sendi yang pertama atau Q1, sudut ini harus lebih besar daripada elbow up, dimana jadi elbow down ditandai dengan tanda positif, kemudian elbow up ditandai dengan negatif. Untuk rumusnya masih sama. Nah, selanjutnya ada rumus untuk Q2, yaitu sudut sendi kedua. Rumus untuk Q2 ini sama seperti Q1 dibagi menjadi dua, yakni elbow up dan elbow down. Nah, untuk rumusnya yaitu Q2 sama dengan cos pangkat min 1 dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat dibagi 2 dikalikan dengan A1 dikali A2. Nah, kemudian, ini untuk yang elbow up ya teman-teman. Jadi, perbedaannya antara Q2 dengan Q1 yang tadi, untuk elbow up dari Q2 ini yang bernilai besar teman-teman, yaitu positif. Yang mana pada Q1 elbow up dinyatakan dengan negatif. Nah, begitu pula dengan yang elbow down di bawah ini, dimana Q2 sama dengan negatif. Nah, ini negatif untuk elbow down pada rumus untuk Q2 sama dengan min cos pangkat min 1 dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat dibagi 2 dikalikan dengan A1 kali A2. Nah, baik, untuk ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Excel yang diberikan oleh dosen pengampu saya setelah ini ya teman-teman. Nah, ini untuk referensi nanti saja. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan dari materi yang minggu kemarin, yakni kita mulai dari judul. Untuk judul sendiri yaitu TUDOF Robot Arm Inverse Kinematic Simulation Move Mouse to Control Arm Position. Jadi robot lengan 2 DOF inverse kinematic simulasi inverse kinematic pada robot lengan 2 DOF dengan menggerakkan mouse untuk mengontrol posisi lengan. Nah, pada slide ini bisa dilihat yaitu yang pertama ada simulasi saat kondisi lengan robot 2 DOF yaitu elbow down. Sebentar saya zoom. Ini pada gambar yang saya klik ini. Ini merupakan kondisi saat lengan robot 2 DOF yaitu elbow down atau lengan satu ini menuju ke bawah, tidak mengangkat ke atas. Jadi dengan panjang link 1 dan link 2 yang sama yaitu 100 dan 100. Nah, N efektor pada sumbu X ditunjukkan dengan 148. N efektor sumbu Y 88. Nah, karena elbow down yang mana pada inverse kinematic Q2 elbow down itu bernilai positif teman-teman, sesuai dengan rumus di bawah ini yaitu Q2 sama dengan plus A cos dalam kurung R kuadrat min A1 kuadrat min A2 kuadrat dibagi 2A1
per A2 sesuai dengan rumus yang dibahas tadi. Nah, untuk bentuknya gerakannya seperti ini. Jadi lengan satu yang pertama ini horizontal, tidak mengangkat vertikal, membentuk sudut gitu ke atas. Nah, yang mengangkat vertikal lengan yang kedua. Nah, ini berkebalikan dengan elbow up yang di sampingnya ini. Pada elbow up ini dengan kondisi yang sama, yakni link 1 dan link 2 100 sama seperti tadi. Nah, perbedaannya ada pada rumus Q2-nya ini, dimana pada elbow up Q2 itu harus lebih kecil dari elbow down. Jadi kalau elbow down Q2-nya positif, maka elbow up bernilai negatif. Nah, angle 1 bisa dilihat ini 61,3 derajat. Nah, angle 2 Q2 negatif 61,2 derajat. Mana ini sesuai dengan rumus. Kemudian, oh ya teman-teman, jadi untuk pergerakan robot ini kita ubah dari awalnya trigonometri yang berupa cos dan tan seperti rumusnya yang tadi. Nah, ini kita rubah menjadi radian, teman-teman. Tujuannya apa? Jadi tujuannya yaitu agar nantinya lengan robot itu dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi dari lengan robot sendiri itu bisa membaca data ketika satuannya yaitu radian. Jadi jika awalnya kita gunakan trigonometri baik cos, sin, cos ataupun tangan dan yang lain-lain, itu kita harus rubah ke bentuk radian dulu untuk kita masukkan dalam program yang akan kita gunakan untuk menjalankan lengan robot yang kita miliki. Nah, ini untuk contoh perhitungan radiannya. Di sini kita gunakan rumus di Excel yaitu cos dalam kurung radian. Ini 12 nih, kita bisa ganti misalnya radian 10, enter. Nah, maka hasilnya 0,98481. Ini kita coba kita ganti 15 misalnya. Nah, maka radiannya itu 0,96593. Nah, dimana nilai dari satu radian itu sekitar 57,2958 derajat. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai dua kondisi tadi, yakni elbow up dan elbow down. Nah, untuk bisa dilihat pada gambar yang ini, di mana ini gambar yang kiri ini merupakan elbow down dan ini elbow up. Kita bisa tahu dari gerakan L1-nya ini, mana dia awalnya horizontal, tidak langsung ke atas vertikal. Nah, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang di bawah ini, yaitu pada Q2 seperti pada kaidahnya, yaitu untuk Q2 elbow down itu nilainya harus lebih besar atau positif, dimana ini digunakan positif cos min 1 dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat min a1 kuadrat min a2 kuadrat dibagi 2a1 kali a2. Nah, kemudian untuk Q1-nya kita bisa gunakan dengan tan. Nah, tan pangkat min 1 y per x dikurangi tan pangkat min 1 A2 sin Q2 per A1 ditambah A2 cos Q2. Mana jika Q2 ini bernilai positif, maka Q1-nya berkebalikan yaitu negatif. Nah, begitu pula berlaku pada rumus yang elbow up ini. Pada elbow up ini,
untuk Q2-nya itu yang bernilai lebih kecil dibandingkan dengan Q1-nya, dimana di sini menggunakan tanda negatif. Nah, untuk Q1-nya setelah perkalian tan pangkat min 1 YX ini digunakan tanda positif, yang mana Q1 nilainya lebih besar dari Q2 pada kondisi elbow up. Nah, untuk ini tooltip pause, dimana kita bisa menggunakan rumus yang di sini ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat sendiri mungkin. Nah, untuk pada simulasi yang telah diberikan kepada saya itu defaultnya seperti ini. Jadi awalnya untuk Q1 elbow up itu diberikan nilai 101,2. Kemudian Q2-nya negatif 134,4. Nah, dari mana ini kita dapatkan? Kita bisa lihat pada kolom C27, yakni ini ya teman-teman. Nah, ini kita dapatkan dari rumus yang ini tadi, Q1 untuk elbow up ini. Nah, kita bisa lihat dari rumus ini kita dapatkan nilai 101,2. Nah, untuk Q2-nya kita bisa lihat pada kolom C18. C18 ini yakni, nah ini kita gunakan rumus ini, negatif cos min 1 dan seterusnya, sehingga kita hasilkan nilainya itu negatif 134,4. Nah, selanjutnya untuk elbow down yang telah di defaultnya yaitu Q1-nya itu min 42 dan Q2-nya 134. Ini apakah bisa diganti? Coba saya ganti. Jadi bisa disesuaikan ya teman-teman di Excel. Ini tadi awalnya 42. Nah, untuk X-nya ini kita setting n vektor X 88, untuk Y-nya 50. Nah, link 1, link 2-nya sama, yaitu 100. Kemudian ini perkalian X dengan X, yaitu hasilnya 88 dikali 88, yaitu 7744. Kemudian perkalian Y dikali Y, n vektor Y dikali n vektor Y, yaitu 50 kali 50, 2500. Nah, kemudian kita perhitungan dari link 1 ini, A1 dikali A1, 100 dikali 100, 10.000, sama A2 dikali A2, 10.000 juga. Nah, untuk yang ini 2 dikalikan A1 A2 yaitu 2 dikali 10.000 jadi 20.000. Selanjutnya ada finding the joint angles, yaitu kita mencari sudut join dengan menggunakan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan X kuadrat dan tambah Y kuadrat ini kita bisa ganti menggunakan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dikurangi 2A1 A2 cos A. Ini kita dapatkan dari rumus rumus yang di bawah ini. Rumus yang
Oh iya benar. Jadi kita dapatkan dari rumus yang di bawah A1 tambah A2 kali cos theta. Ini untuk mencari joint angle. Nah, setelah ini kita lanjutkan, yaitu persamaan bisa diubah menjadi cos theta. Kita pindahkan cos theta ini. Kita pindah ruas, kemudian sama dengan A1 kuadrat plus A2 kuadrat dikurangi R kuadrat, dimana R pindah ruas ke kanan jadi negatif, dibagi 2A1 A2 ini turun jadi positif, sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dikurangi X kuadrat min Y kuadrat, dimana untuk R kuadrat itu kan bisa diganti menggunakan X kuadrat plus Y kuadrat ya teman-teman. Jadi kita masukkan substitusikan ke persamaan yang ini, dibagi dengan 2 dikali A1 A2. Maka dari perhitungan ini kita akan menghasilkan yaitu Q2 sama dengan Pi dikurangi A. Dimana Pi itu 3,14 dikurangi A atau sudut A. Jadi lalu kita mencari cosnya, yaitu cos Q kuadrat sama dengan negatif cos A. Cos Q kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min A1 min A2 kuadrat per 2 kali A1 kali A2. Ini untuk rekap the cosine rule atau aturan cosinus, mana ada sudut sisi A, sisi B, sisi C, dan ada angle sudut A ini di antara BC, kemudian sudut B di antara AC, sudut C di antara AB. Nah, kita menggunakan rumus di bawah ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, ini untuk penerapannya. Kita bisa lihat di sini kita menggunakan A1 tambah A2 kali cos Q2. Dimana kita menggunakan tan, yaitu tan pangkat min 1 sama dengan A kuadrat sin Q2 per A1 tambah A2 cos Q2. Nah, ini untuk perhitungan yang segitiga seperti ini. Kemudian untuk segitiga siku-siku 90 derajat, kita bisa menggunakan tan min 1 pangkat min 1 Y per X. Jadi Q1 sama dengan alfa kurangi beta, dimana Q1 sama dengan tan pangkat min 1 Y per X dikurangi. Nah, ini dikurangi itu menunjukkan bahwa ini adalah untuk elbow down ya. Elbow down. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke simulasinya ya teman-teman. Langsung saja ke simulasi. Ini ada link yang sudah disediakan oleh dosen pengampu saya. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk simulasinya. Ini yaitu simulasi inverse kinematik pada robot lengan 2 DOF menggunakan kontrol mouse untuk mengontrol posisi lengan. Mana jika saya luruskan vertikal ke atas ini, maka N efektor pada sumbu Y itu maksimal, yaitu 200. Settingannya seperti ini, defaultnya 200. Dan efektor sumbu X tadi 0 ya teman-teman, kegeser dikit. Nah, ini 0. Ini sama saja berlaku. Jika klik maka akan berubah kondisi.
Ini kondisi elbow up. Nah, untuk elbow up seperti ini, yang mana lengan satunya akan mengangkat ke atas. Nah, ini jika saya titik titik Y-nya itu 100, nah, maka titik X-nya ini 101. Nah, ini dengan Q2-nya itu negatif ya, teman-teman, menandakan ini itu elbow up. Kemudian jika kita klik, nah, ini akan berubah menjadi elbow down, yang mana Q2-nya langsung bernilai positif. Dengan sumbu X masih sama, yaitu 101, sumbu Y 100. Nah, ini sama. Perbedaannya hanya pada kondisinya, yang mana tergantung keperluan kita ingin menggunakan elbow down atau elbow up. Kemudian kita coba lagi untuk miringkan secara horizontal ini. Nah, horizontal. Nah, ini sudah 0 Y-nya. Itu maksimal 200. Sama seperti tadi. Kemudian kita coba menggunakan elbow down dulu terlebih dahulu. Nah, ini. Sumbu X-nya 100, sumbu Y 101. Jika kita klik, maka akan menjadi elbow up dengan titik koordinat yang sama, namun kondisi yang berbeda. Nah, untuk simulasinya seperti ini saja, teman-teman. Nah, ini untuk maksimal extension. Nah, jika lurus seperti ini, maka kondisinya yaitu elbow down dan elbow up sama saja ya, teman-teman. Dengan koordinatnya juga sama. Nah, untuk mengganti titik n efektornya kita bisa atur dengan program ini. Kita bisa ganti pada ini, kita bisa ganti inisial target X, ini bisa ganti misalnya 50. Ini juga 50. Nah, namun saya belum untuk menyimpan ini harus disimpan dulu dan harus login. Saya belum bisa, ya saya menggunakan yang default saja. Nah, kita play, maka akan seperti tadi. Oke, itu untuk simulasinya. Baik, teman-teman, untuk pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mungkin cukup sampai di sini mengenai inverse kinematik. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau kritik atau saran, bisa melalui kolom komentar ya, teman-teman. Dan ini saya berikan referensinya. Saya ambil dari 4, yaitu artikel berjudul Pengertian Trigonometri Lengkap dengan Rumus dan Contoh dari kuiper.com, kemudian jurnal diakses dari academia.edu, kemudian ada link project dari dosen pengampu saya, kemudian ada dari webnya Zenius. Lebih ini untuk referensinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat tutur kata yang kurang jelas ataupun yang salah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.